Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, segenap jemaah sholat zuhur Masjid Al-Ihsan yang saya hormati dan semoga semuanya dimuliakan oleh Allah SWT. Dan kesempatan yang istimewa ini juga menjadi satu catatan momen bagi kita semua di hadapan Allah, menjadi sebuah event amal yang paling berkesan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi saksi bagian dari ikhtiar kita supaya pada perjalanan hidup di dunia dan di akhirat kita mendapatkan karunia yang selalu berpihak kepada keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya dan kita semua disajikan oleh satu materi tentang al-mufsid. Tentu ini tidak sedang mengevaluasi siapapun, tidak sedang menuduh siapapun, tetapi ini adalah peringatan bagi kita orang-orang yang mau berkonsisten dalam sikap-sikap al-mukhlisun, al-muhsinun. Jadi lawan kata dari al-mufsid itu adalah al-muhsin. Sama halnya kita dipilihkan kepada dua sisi sifat dan kata benda, di mana antara nar dengan nur itu sesuatu suku kata yang hanya dibedakan dengan alif dan waw, tetapi tentu memiliki makna yang berbeda. Kalau nur kita berbicara masalah cahaya, itu korelasinya dengan hal-hal yang positif. Tapi kalau kita berbicara nar, itu konsekuensinya adalah negatif. Panjang cerita tentang pemikiran itu, tetapi yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana al-muhsin itu menjadi pilihan, kemudian mengesampingkan al-mufsid. Ada satu pepatah dalam kaidah balaghah atau jauhar tauhid menyampaikan al-qalbu wahid idza istaghala an syai'in saqata an diddih. Hati kita itu diciptakan oleh Allah hanya satu, dan apabila hati terfokus kepada satu urusan, maka urusan yang lain akan terkesampingkan. Jadi kalau di hati orang itu isinya baik semua, maka sifat buruk akan tergeser. Jadi kalau misalnya ada orang yang tadinya baik tiba-tiba menjadi buruk, itu otomatis kebaikannya terganti oleh pengaruh keburukan yang berkembang di sekitarnya. Nah, tentu yang mempengaruhi ini banyak hal. Kita melihat sikap konsisten dan inkonsisten di dalam pergerakan kehidupan baik, politik, ekonomi, sosial, budaya. Kita melihat itu sekali. Sangat tergantung bagaimana orang cara menyikapi apa yang ditemukan dan apa yang dia pikirkan. Lebih jauh apa yang dia rencanakan dan apa yang menjadi kepentingan dalam hidupnya. Nah, satu hal barangkali hadirin, Allah tuh mengingatkan kepada kita, andai saja hidup mau sukses, kalau hidup mau berhasil, Allah ngingetin kepada kita, fastaqim tarbah, beristiqomahlah sepahit apapun dalam kebenaran, maka kamu pada akhirnya akan menjadi pemenang. Pemenang dalam arti kita diposisikan menang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalau kita berbicara masalah karakter dan good karakter itu kenapa menjadi penting, Pak? Kita ini bekerja di satu institusi itu nggak lama, Pak. Dibatasi usia pensiun. Sama halnya dengan manusia, kita berkaca kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu usianya cuma 63 tahun kurang lebih. Nah, kita dipastikan di dunia ini nggak akan pernah ketemu dengan wujudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang masih bisa kita ceritakan hari ini dan untuk membuka harapan masa depan itu bukan cerita tentang wujud, bukan cerita tentang zat, tetapi yang kita ceritakan adalah tentang sifat.
Sama halnya kita dengan tokoh-tokoh nasional, katakan saja para presiden, dari mulai yang masih hidup sampai, sesungguhnya kita hanya dipertontonkan dan diberi kesempatan oleh Allah untuk lebih banyak menilai sifat, dan yang dirasakan oleh publik, oleh umat itu sifatnya. Makanya kalau kita berbicara tentang al-mufsid, itu sifat yang harus dijauhkan, karena itu akan menjadi cerita panjang ketika kitanya sudah wafat. Seperti tidak ada efek, tetapi itu menjadi doa panjang. Fir'aun itu kita nggak pernah ketemu loh Pak, tetapi kita masih pasih betul kalau hari ini ada keburukan, maka sandaran contohnya pasti ke Fir'aun. Dan mungkin bukan hanya oleh kita, orang-orang yang membuka cerita itu dari Al-Quran, di tempat lain juga sama Pak. Karena ternyata keburukan itu melekat sekali dengan Fir'aun. Dan kalau kita cerita tentang kebaikan, maskotnya ada pasti ceritanya tentang Rasulullah. Itu juga lintas agama Pak. Nah kalau orang terlampau sering menceritakan tentang keburukan kita, apakah tidak akan berakhir dengan kekecewaan? Dan kemudian doa yang tidak akan pernah berubah menjadi baik. Nah maka sifat ini kemudian menjadi penentu arah. Dikala orang wafat, maka yang masih bisa kita rasakan adalah hasil kerja sifatnya. Wah dulu saya ketika punya pimpinan si ini, enak banget itu hidup. Duit sih nggak banyak, tapi ketenangannya luar biasa. Keakrabannya, kekeluargaannya, saling peduli satu sama lain. Sehingga keberkahan yang lebih diberikan daripada sekedar jumlah. Nah kita mungkin cerita tentang sosok itu. Ada orang yang sepertinya kepada materi gitu lebih terbuka, lebih banyak, tetapi kenapa ikatan kekeluargaannya kurang, saling hormat menghormati kurang, mengukur orang lebih karena uang bukan karena profesionalitas keilmuan. Itu sudah kita rasakan bersama. Maka harmonisasi dalam tatanan kinerja kan sebetulnya sederhana saja. Tidak ada orang yang lebih kecuali orang yang diistimewakan. Jadi senior itu diistimewakan. Jadi kalau misalnya cerita kita tentang kemarin lah, anggap saja capres, cawapres begitu, disebutlah anak-anak terbaik bangsa. Jangan berhenti di situ, kata-katanya harus tambah, anak-anak terbaik bangsa yang diberi kesempatan. Karena yang baik juga dari itu banyak gitu. Yang cerdas dari itu juga banyak. Cuma beri kesempatan ya yang 3 pasang itu. Jangan seolah-olah di luar yang 3 itu nggak ada anak bangsa yang lebih cerdas, tidak ada anak bangsa yang lebih pandai, tidak ada juga anak bangsa yang mumpuni jadi pemimpin. Hanya persoalannya kesempatan, tidak adanya kesempatan. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, menyederhanakan pembicaraan kita, Allah ngingetin nih sama kita. Lalu posisi ini di mana? Ternyata yang Allah ingatkan kepada kita itu posisi sebagai tukang servis. Dan biasanya tukang servis ini ahli Pak. Karena mungkin boleh jadi pencipta itu ahli, tetapi tukang servisnya bisa juga lebih ahli karena dia mampu memperbaiki sebuah tatanan yang diciptakan orang bertahan di posisi baiknya. Ternyata absolutisme pencipta itu juga tidak abadi, tidak akan bertahan kalau tanpa adanya tukang servis. Jadi kalau cerita tentang keburukan Pak, itu sebuah pergeseran karakter yang kadang tidak sadar. Niat kita mah baik, pergerakan kita juga baik, tapi sisi kiri kanan yang kadang-kadang mempengaruhi, dan keimanan kita kadang tak lebih kuat daripada sekeliling kiri kanan kita. Maka kata Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, qalu innama nahnu muslihun. Orang-orang itu menjawab, kami akan berjajar, berbaris di barisan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ala innahum humul mufsiduna wa la ya'murun. Sesungguhnya kami hanyalah, sesungguhnya mereka itu sendirilah yang melakukan kesalahan. Jadi banyak hari ini Pak, orang bahwa dirinya yang merasa baik, dirinya yang merasa paling hebat,
dirinya yang merasa paling berjasa, dirinya yang merasa paling ikhlas, dirinya yang merasa paling berkorban. Tetapi faktanya setelah itu, kata Allah, banyak orang justru yang teriak tentang kebaikan itu adalah orang yang senantiasa melakukan keburukan dan mengkhianati kebaikan itu sendiri. Bahkan orang-orang yang senantiasa hanya banyak berbuat, tidak terekspos dalam pembicaraan publik, yang tidak pernah dipertontonkan kebiasaan baiknya, memang orang-orang yang seperti ini tayangan filmnya bukan di publik, tayangan filmnya di kalangan para malaikat. Dan kebaikannya hanya dirasakan oleh orang-orang yang mungkin dia nggak tahu atas kebaikan siapa dia bisa hidup seperti ini. Makanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini kalau kita pengen cerita tentang bagaimana kita menjadi tukang servis yang baik, nampakkan sifat. Karena yang Allah nilai dari kita bukan jasadnya kita. Nggak ada terlalu berkepentingan kita dengan wujud. Mohon maaf nih Pak, kalau kita dulu pernah foto bareng sama seorang tokoh, katakan saja presiden lah gitu, apa ada manfaat lebih dari sekedar kebanggaan? Ketika dia balik ke istana, rapat dengan para menterinya, kita pulang ke rumah, besok ke warung, kebutuhan kita naik. Datang ke pom bensin, kebutuhan bahan bakar kita naik. Kita punya penerangan, pas mau bayar, nah pula. Lah terus kemarin kenapa? Kemarin pertemuannya untuk apa? Ini yang sebetulnya harus kita renungkan sama-sama. Jadi yang dari seseorang berjiwa, maka tebar dari sifat kita ini kesabaran, kebaikan, kecerdasan, dan kemudian tidak ada sesuatu yang ditutupi demi kepentingan. Sehingga yang terjadi adalah harmonisasi sistem, bukan disharmonisasi sistem. Karena kadang-kadang disharmonisasi ini dibutuhkan oleh para orang-orang yang memang punya skenario kepentingan, baik untuk karir dirinya, untuk karir orang lain, dan untuk keberlangsungan hidup ke depannya. Dan mohon maaf Pak, kalau yang namanya orang iblis itu sudah enjoy hidupnya, justru bukan ketika melihat orang itu baik dan dia berkumpul dengan makhluk-makhluk Allah yang baik, justru merasa sukses kalau melihat kehidupan ini hancur lebur Pak. Iblis itu nggak seneng kalau melihat suami istri harmonis, senengnya bertengkar tak berhenti-berhenti itu. Dan kalau saja terjadi di seantero jagat pasangan suami istri modelnya begitu, itu dapat piagam Pak. Mungkin kalau ada murinya di negara setan gitu, itu dapat itu. Dan kalau melihat di sebuah negara rakyatnya bertengkar, gontok-gontokan, saling hina satu sama yang lain, ya setan dapat itu. Dan dia enjoy dengan kehidupan yang seperti itu. Nah, berlain dengan sisi kanan malaikat, ketenangan, kesenangan, kebahagiaannya adalah ketika keburukan berbalik menjadi kebaikan. Atasan sama rendah hati dengan bawahannya, bawahan sama taat kepada pimpinannya. Ketika ada persoalan tak pernah membicarakan di belakang, tetapi ada kesempatan diskusi untuk menyelesaikannya. Selalu seperti itu. Ketika istri ada keluhan kepada suami, dia bisa bicara dengan bahkan ketika ada masalah bisa diselesaikan dengan bercanda, dan akhirnya penyelesaiannya adalah keseriusan. Bukan dirapat dengan serius tapi hasilnya beda. Nah, ini kan kebalik-balik kita ini sekarang. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita cerita tentang bangsa, pilih siapa tuh orang-orang yang akan jadikan panutan, yang karena dengan orangnya belum tentu ketemu Pak. Kita dipastikan bahwa Rasulullah nggak akan ketemu di muka bumi ini, di dunia sekarang ya. Kalau ada kesempatan, mudah-mudahan Allah nanti kesempatannya di akhirat. Tapi kalau saja kita ingin pernah hidup sehebat Rasulullah, ikuti aja sifatnya. Karena ternyata yang kita butuhkan dari api itu panasnya, bukan apinya. Kalau panasnya udah dapat, apinya mati pun, bahkan dimatikan pun gak ada soal. Jadi yang dibutuhkan dari diri kita itu oleh orang lain, itu sifatnya. Urusan Bapak besok ketemu lagi dengan orang tersebut atau tidak, yang penting sifat yang ditinggalkan itu mengesankan kebaikan. Ini yang paling penting. Kita selama ini memang kecerdasan spiritual, emosional, sosial dan lain sebagainya tak dicerdaskan sampai di sana. Atau kadang-kadang abstraksi sifat kehidupan sosial itu tidak menjadi pilihan hidup.
karena kita selalu mengukurnya adalah material nampak gitu. Nah inilah hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita menginginkan bahwa ke depan keharmonisan yang ada itu pasti lahirnya ketenangan, kebahagiaan. Kalau dari ketenangan nggak ada kata-kata sumpah serapah, nggak akan ada kata hasud. Ngelihat teman karirnya bagus, alhamdulillah. Mau ketemu lagi atau enggak, yang penting sifat yang dia tebar itu jauh lebih besar daripada eksistensi jasadnya. Ya kalau kita punya pimpinan nih Pak di pusat, kita mungkin sampai pensiun juga nggak akan pernah ketemu, ya nggak ada masalah. Karena yang kita butuhkan dari mereka itu adalah sifatnya. Nah karena sifat kebaikan ini yang kemudian pada waktunya akan dibariskan menjadi orang-orang yang disatukan sama Allah. Dulu kamu bisa hidup sukses gara-gara pimpinanmu. Wahai pimpinan, dulu institusi yang kau pimpin baik itu gara-gara orang-orang ini bawahanmu. Maka terjadilah sebuah frekuensi kebaikan yang melahirkan sebuah energi keberjemaahan, sehingga pada waktunya nanti kita ketemu Allah bareng-bareng. Rupanya pernah menyelamatkan, sehingga kita sampai ke serambinya sorga tanpa kita pernah ketemu dengan orangnya. Kalau saja besok Bapak bisa masuk sorga, ternyata Rasulullah itu sudah silaturahmi lebih dulu dengan keempat sifat sidik, amanah, tabligh, fatonahnya. Dan inilah frekuensi. Jadi kalau kita sekarang hidup menjadi anak bangsa, dulu pernah ada presiden pertama bernama Soekarno, kita nggak pernah ketemu dan tak lahir di zaman itu, tetapi apa yang pernah beliau lakukan untuk bangsa ini bisa kita rasakan sampai hari, bahkan sampai nanti dunia kiamat, seketika sejarah mencatat akan tetap menjadi sebuah cerita utama di perjalanan republik ini. Kita nggak pernah ketemu Pak Harto, kita nggak pernah ketemu Pak Habibie, kita nggak pernah ketemu Gus Dur, kita nggak pernah ketemu Megawati, kita nggak pernah ketemu yang sekarang juga yang sedang memimpin, saya belum pernah ketemu. Tetapi apa yang mereka buat menjadi karakter sifat itu semua sudah kita rasakan. Nah tinggal kita memilih mana yang perlu kita ikutin, mana yang perlu kita saring lagi untuk menjadi sebuah pertimbangan perilaku. Dan ini semua akan dicatat oleh sejarah, dan ketika sejarah mencatat isinya adalah doa. Maka in ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Maka apabila dalam lingkaran tim yang kita punya, kebaikan yang kita tebar, dari mulai cara memandang, senyum dan berbicara, kemudian bergerak dan melangkah, yang kita nampakkan adalah menyebabkan setiap orang lain menjadi senang. Kebayang gak Pak kalau Rasulullah SAW datang di satu majelis saja belum ngomong apa-apa, orang sudah merasa nyaman. Itu kan sebuah keistimewaan itu. Jadi kalau sosok Bapak tiba-tiba datang di ruangan kerja, teman-teman kerja kita merasa tenang kalau ada kita teh. Itu kan sebuah anugerah yang tidak sederhana. Terus lebih jauhnya, andai saja ada di sebuah institusi, terus institusi itu merasa percaya diri maju ke depan ketika ada sosoknya kita. Itu kan sebuah keistimewaan Pak. Oleh karena ini yang kita bangun, kata Allah, sok atuh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bergandengan tangan satu sama lain untuk terus beristiqomah menjaga komitmen kebenaran sebagai teman dan pandu perjalanan kita ke depan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Walaupun punya kekuatan besar dan peluang besar untuk melakukan kejahatan, jangan, kata Allah. Kan orang Pak dikasih kekuasaan paling tinggi, mau buruk mau baik dia bisa lakukan. Kalaupun buruk bisa tidak ditemukan, banyak cara untuk menyembunyikan keburukan di muka bumi ini dengan segala cara dan kekuatan yang dipunya. Tapi kalau ngerti kata Allah, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, aku ingatkan keras sama kalian, jangan coba bersekongkol apapun untuk melakukan keburukan dan dosa, apalagi pelanggaran. Di sini pelanggaran Pak. Ini kan sekarang kita juga menyaksikan banyak pelanggaran yang tidak berujung pidana sehingga orang bisa bebas melakukan pelanggaran. Ini kan soal juga ini Pak. Orang sehingga memisahkan antara hukum dengan etika. Orang kalau melanggar etika masih dianggap wajar, baru dianggap agak aneh kalau orang istimewa kalau melanggar hukum. Ingat Pak, pelanggaran hukum itu terjadi ketika orang terbiasa melanggar etika. Dan
Jangan dipisahkan antara ibarat orang cerita tentang agama dengan non agama, misalnya pendidikan agama dengan pendidikan umum kok dipisahkan. Ya tentu semuanya supaya bernilai. Mau pakai nilai agama apapun, ilmu yang dibahas oleh dia, kalau ada nilai agama masuk di dalamnya, itu menjadi sesuatu yang bernilai. Makanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang punya kontrak hidup tentang kebaikan, paling tidak kalau kita tidak bisa menegakkan norma dan etika juga hukum, maka paling tidak kita tidak memulai untuk melanggarnya. Maka ketika kita tidak bisa berbicara tentang kebaikan, paling tidak kita tidak memulai kata-kata dengan keburukan. Kalau tidak mampu memberikan contoh untuk orang lain, tidak, kita berkomitmen dengan diri kita untuk memulai kebaikan itu. Start now, memulainya dari sekarang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, semoga kebersamaan kita di institusi ini jadi sebuah kebersamaan yang kokoh, tim yang kuat, dan saling berbagi keberkahan satu sama lain. Dan pada waktunya menjadi sebuah nilai tambah yang sangat baik untuk perkembangan bangsa ke depan. Kurang lebihnya itu saja, dan mohon dimaafkan. Ilal liqa ma'as salamah. Sampai bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik, dan tetap setiap kita semoga Allah membimbingnya untuk menjadi imamal muttaqin, para pribadi dan pemimpin yang bertakwa di hadapan Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.